Yang udah. Oh, udah. Sip. Windows Alt iya. Udah masuk semuanya belum? Udah, oke. Ini ya. Baik Pak, izin untuk dimulai ya kegiatan pembelajarannya. Ini sudah pukul 13.00. Saya mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita bertemu lagi di mata pelajaran geografi. Sebelumnya gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semuanya baik-baik aja ya. Di mana ada yang ngantuk atau ada yang belum makan? Sudah makan belum semuanya? Dua kali. Ya udah nanti setelah pelajaran geografi ada istirahat lagi, boleh makan lagi ya. Oke. Siapa yang ngantuk di sini? Gak ada yang ngantuk ya? Oke, harus semangat ya walaupun cuaca di luar sana mendung, tapi mudah-mudahan tidak merubah suasana hati kalian. Semoga kalian selalu semangat ya, apalagi dalam mata pelajaran geografi ini. Oke? Ya, silakan berdoa dulu dipimpin oleh Imade Daniel. Silakan. Duduk siap. Doa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imade Daniel yang sudah membimbing doa ya. Oke, saya cek dulu kehadiran ya. Aditya, ya. Aiska, izin kemana ini? Saudaranya dia. Oh, innalillahi. Alia, Hadir. Ananda Ramadhania, Anissa Rahma, Hadir. Anti, izin ya dari kemarin. Azahra, Dede Alamsyah, oh sakit ya baru aja pulang. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh ya. Galinda, Gila, sakit juga. Harindi, Hisa, Imade Daniel, Irkania, juga Jihad, Halisa, M. Fadil Fauzan, M. Faisal Dani, Sakir, Muhammad Ferdiansyah,
Oke, Muhammad Fauza, Nada Maulida, Nazwa, Oka, Putri Amanda, Sakit, Sandrina, Ratu Amelia, Revalina Putri, Rindu, Ruth Maharani, Saila, Sarmila, sakit. Baik. Siti Juansyah, hadir ya. Siti Hanu, ya. Syahal, Sakit, Pasal, Teddy Raymond, Vika, Fitri. Ya, baik. Jadi yang sakitnya ini lumayan cukup banyak ya hari Jumat 1, 2, 3, 4, 5 orang. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, tidak berlarut-larut sakit. Iya. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang dampak-dampak kerusakan pada sumber daya alam ya yang ada pada berbagai bidang. Contohnya misalnya seperti bidang pertanian, kemudian bidang apa lagi? Apa ya? Pencemaran tanah. Nah itu loh yang kemarin waktu kalian berdiskusi kemudian memecahkan permasalahan kerusakan sumber daya alam yang dipaparkan di depan ya. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan materi ya. Masih tentang sumber daya alam dan ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai ya. Nah, kita konsentrasinya ini berada pada KD 4.3, membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya yang harus kalian capai adalah menyajikan informasi tentang potensi dan persebaran barang tambang, kelautan, kehutanan, dan pariwisata melalui peta. Ya. Kemudian yang kedua, setelah menyajikan informasi, kalian harus mengkomunikasikan informasi tentang potensi dan persebaran barang tambang, kelautan, kehutanan, dan pariwisata melalui peta. Ayo, jadi sudah ada yang tahu hari ini kita mau apa? Mau ngapain sih? Belum tahu? Nah, saya kan sudah memberikan list daftar barang-barang yang harus dibawa, tapi dibawa semuanya? Bawa. Oke, belum tahu ya? Mari kita spill lagi. Nah, ini ada beberapa gambar yang disajikan di depan, ya. Kira-kira ini gambar apa sih? Pertambangan atau kegiatan pertambangan, ya. Kemudian yang kedua, ini gambar apa? Gambar hutan, ya. Yang ketiga ini gambar apa? Oke, kelautan ya. Itu cantik banget lautnya, luar biasa. Nah, ini nih gambar yang keempat, gambar apa nih? Pariwisata. Ada yang tahu lokasinya di mana? Lombok. Ayo, dikit lagi. Buat baju. Ayo. Orang Bali, ayo. Nah, ini di mana? Itu siapa nih? Di Bali bukan ini. Ayo, ini Pulau Padar. Bukan, kalau
informasi sumber daya alam, khususnya tentang potensi yang ada di Indonesia, ya. Potensi apa saja yang ada di Indonesia? Potensi barang tambangnya bagaimana? Kemudian potensi sumber daya kehutanannya bagaimana? Potensi sumber daya kelautannya bagaimana? Kemudian potensi kepariwisataan yang ada di Indonesia itu bagaimana, ya? Oke. Nah, ini ya. Jadi bagaimana potensi sumber daya barang tambang, kehutanan, kelautan, dan pariwisata yang ada di Indonesia, ya. Nah, jadi kita akan menggali seberapa kaya sih Indonesia itu, gitu ya. Terutama jika kita lihat dari peta persebaran barang tambangnya, kemudian dari sumber daya kehutanannya, lalu persebaran kelautannya, dan persebaran pariwisata yang ada di Indonesia, ya. Nah, malu dong kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, katanya Indonesia kaya, tapi kita sendiri tidak tahu, gitu ya. Apa saja yang ada di Indonesia itu, potensi sumber daya alam apa yang ada di Indonesia. Nah, makanya kita sebagai warga negara yang baik, penduduk yang baik, kita harus tahu, gitu ya, potensi-potensi itu persebarannya ada di mana. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membuat peta-peta ini, ya. Nah, oke, yang berikutnya sudah habis, ada. Baik, alat dan bahan yang harus dipersiapkan, ya. Jadi kemarin saya juga sudah menghubungi PJ-nya ya melalui Hisam bahwa ada alat-alat atau perlengkapan yang harus kalian bawa. Yang pertama, kertas ukuran A3 pada bawah. Bawa ya, oke. Kemudian yang kedua, penggaris. Ada. Yang ketiga, pensil warna bawah. Kemudian pulpen. Pulpen bawah. Kemudian LKPD nanti disediakan kalau ya. Dan satu lagi atlas. Oh ya, oke. Nah, jadi sudah siap, sudah tahu apa yang akan kita buat hari ini? Belum. Peta. Ya. Peta persebaran yang tadi, ya. Yang berikutnya, nah, ini ada contoh peta yang baik, ya. Jadi kalian juga waktu kelas 10 itu sudah belajar tentang dasar-dasar peta, ya, seperti apa membuat peta yang baik dan benar itu. Nah, ini saya kasih tahu lagi ya, supaya kalian tidak lupa bahwa peta yang baik itu harus memuat komponen-komponen peta, ya. Apa saja? Yang pertama harus ada judul, ya. Terkadang memang banyak gitu ya siswa itu yang membuat peta yang bagus tapi dia lupa nggak ngasih judul. Kan kita jadi tidak tahu ya kalau peta ini peta apa, gitu ya. Peta koreografika atau peta tematik, ya. Jangan lupa komponen yang pertama harus ada judul. Nah, misalnya ini peta persebaran flora dan fauna endemik Indonesia. Ini judulnya, ya. Kemudian yang kedua yang harus ada di dalam peta itu ada skala. Ya, skala bintang ini kalian boleh menggunakan skala angka boleh, ya, skala verbal juga boleh, tapi yang umumnya itu biasanya skala angka, ya, yang mudah dipahami. Kemudian, nah ini apa ini? Arah mata angin, ya, harus ada arah mata angin. Kemudian yang terpenting lagi di sini ada legenda. Legenda itu berisi kumpulan simbol dan keterangan-keterangannya, ya. Kemudian, nah di sini ada sumber dan tahun pembuatan peta. Nah itu penting, ya. Jadi tolong dituliskan pembuatan petanya itu oleh siapa? Misalnya oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelas berapa? Dan sumber kalian membuat peta itu misalnya dari mana? Ada yang dari atlas, ada yang dari peta. Nah itu silakan ya dicantumkan sumbernya dan penerbitnya serta tahunnya. Jadi tahun berapa si peta tersebut, gitu ya. Kemudian, nah ini jangan lupa di dalam petanya juga
juga ini ada grid. Jadi grid itu kumpulan dari garis lintang dan garis bujur, ya. Nah, garis lintang itu yang mana? Yang mana, yo? Nah, ini ya. Yang secara horizontal, ya. Sementara garis bujur itu ya. Vertikal. Oke. Itu ya. Sudah ya. Jadi itu yang harus ada di dalam peta. Ya. Nah, sekarang saya mau membagi dulu kelompok 1 bagian temanya peta apa, ya? Oke. Kemarin sudah dibagi kelompoknya kan? Kemarin pas sama Oke. Kelompok 1 itu kebagian peta persebaran barang tambang di Indonesia. ya. Ingat ya? Oke. Kelompok 2 kebagian peta persebaran kehutanan di Indonesia. Kemudian yang kelompok 3 peta persebaran kelautan di Indonesia. Lalu yang keempat peta persebaran pariwisata di Indonesia. Sudah? Ini sudah kan? Duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Baik, ini saya bagikan dulu LKPD. Jadi di dalam LKPD ini berisi petunjuk bagaimana caranya kalian mengerjakan atau membuat peta tersebut ya. Jadi mulai dari awal itu seperti apa di sini ada, dan di bagian LKPD juga di sini ada tabel yang berisikan tentang apa ya, ini tabel persebaran barang tambang atau sesuai dengan tema yang kalian buat ya. Ada nomor, kemudian nama barang tambangnya ditulis, misalnya emas, gas, minyak bumi, atau apa. Kemudian lokasinya di mana, persebarannya. Lalu, nah simbol yang mau kalian buat itu mau simbol apa? Mau simbol huruf, mau simbol warna, mau simbol titik, atau mau simbol apa? Nah, silakan ditulis di sini, ya. Baik, saya bagikan dulu ya lembar kerjanya. Silakan dibaca-baca dulu ya LKPD-nya supaya kalian paham bagaimana cara membuatnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cara membuat peta sesuai dengan temanya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Oke. Nah, karena kita waktunya sangat terbatas ya, boleh dimulai dari sekarang. Kalian sudah boleh membuat peta persebaran sumber daya alam barang tambang, kemudian kehutanan, kelautan, dan pariwisata ya. Saya kasih waktu sekitar kurang lebih 50 menit ya. Oke. Silakan ya, ada waktu 50 menit untuk membuat peta ya. Jadi silakan dibagi-bagi dulu nih sekarang job desk-nya ya, per kelompoknya. Misalnya ada yang kebagian mengerjakan LKPD-nya dulu, lalu misalnya ada yang mempersiapkan misalnya pembuatan petanya, kemudian ada yang mencari informasi ya. Nah, jadi lumayan banyak nih anggota kelompok kalian itu ya. Jadi silakan dibagi-bagi ya. Oke? Maka kalau ada pertanyaan itu boleh silakan mengacungkan tangan atau panggil saja. Iya, jadi langkah yang pertama jangan lupa dikasih bingkai dulu ya, atau garis tepi. Nah, jadi garis tepinya boleh dikasih jarak dari pinggir itu misalnya 1 cm boleh ya. Mau 2 cm boleh, silakan aja disesuaikan dengan ukuran peta kamu ya. Nanti saya pantau keliling ke kelompok mana saja, kalau ada hambatan apa-apa nanti saya bisa bantu. Ya, silakan boleh dimulai ya. Ya, Ini boleh dilihat peta yang tadi. peta ya, contoh petanya. Nah, ini ya. Bingkainya. Nah, ini
Boleh. Mulai diisi LKPD-nya, ya, dituangkan informasinya ke dalam LKPD. Ibu yang ini. Sebenarnya untuk yang kelompok itu ada pada sebenarnya mengarahkan itu termasuk perikanan juga ada, tapi kalau misalnya terlalu banyak nggak apa-apa, kalian fokusnya ke ikan ya, untuk saya fokusnya ke perikanan gitu ya. Ibu ininya ya pakai pulpen aja, jadi informasi-informasi yang sudah dituangkan. Itu yang paling macam. Ibu kamu yang gambar. Iya. Kan itu mah kecil. Ibu harus ada skala. Iya harus ya. Nah, jangan lupa harus ada skala. Nah, skala yang dituliskan itu boleh skala angka, boleh skala garis, boleh skala verbal. Tapi yang umum aja deh skala angka ya. Untuk skalanya nanti dilihat di sini di atasnya ada. Jangan ditebalin ya. Nah ini ada pulpen nggak? Misalnya peta insertnya nanti di sini, atau misalnya di atas boleh ya, yang ada terlihat di sini ya. Oke. Ini skalanya udah tahu belum berapa? Yang ini ya. Ini. Ibu judulnya di atas. Ya, boleh silakan untuk tata letaknya kamu bisa sesuaikan ya. Untuk skalanya udah tahu? Iya, mana? Ini ya. Ya, skalanya jangan lupa. Ya. Skalanya udah tahu belum? Skalanya mana? Ini ya. Ya. Boleh sudah mulai kerjakan. Nah, ini ada beberapa penilaian yang harus kalian perhatikan ya. Jadi nanti saya itu akan menilai dari beberapa komponen dari peta kamu ya. Yang pertama itu dari kelengkapan komponen peta. Nah, jadi perhatikan ya, jangan sampai ada komponen yang tertinggal. Misalnya nggak pakai peta insert, nah itu nanti akan mengurangi nilai ya. Jadi harus komplit dari judul sampai dengan sumber dan tahun pembuatan peta ya. Kemudian selain daripada komponen petanya, yang kedua itu dari konten, nah, dari isi ya. Jadi dari kelengkapan informasi yang dimuat di peta itu nanti akan saya nilai juga ya. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang cuma memetakan cuman 4 doang, nah jadi kan nanti banyak yang bolong-bolong di petanya. Nah itu semakin banyak informasi yang kamu sampaikan itu semakin bagus ya nilainya. Kemudian aspek yang ketiga yang akan dinilai itu dari keindahan dan kerapihan peta ya. Jadi silakan kalian berkreasi menuangkan warna-warna ke dalam peta kalian itu sesuai ya. Jadi jangan sampai petanya kotor atau tidak rapi ya. Jadi itu dinilai juga kebersihan, kerapihan dan keindahan peta. Oke? Ya.
Oke, nah begitu ya, bagus nih. Misalnya komposisi kelompok kalian itu ada 7 kelompok. Tiga orang yang konsentrasi di LKPD, ya, kemudian 4 orang yang konsentrasi di peta, gitu ya. Jadi jangan istilahnya jangan ngumpul di LKPD aja, gitu ya. Jadi bagi-bagi tugasnya supaya cepat selesai, ya. Ini ya boleh pensilnya di atas, agenda di bawah, ya. Matakin boleh. Siapa yang jago gambarnya di sini? Boleh, ya. Jangan lupa titik koordinat, ya, titik koordinat Indonesia, letak absolut geografis Indonesianya, ya. Yang berapa sih, berapa letak absolut geografis Indonesia? Berapa derajat LU, berapa derajat LS? Ayo. Berapa? 6 derajat L. Lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, ya. Nah, itu jadi artinya posisi yang paling utara Indonesia itu ada di Pulau W, ya, itu 6 derajat lintang utara. Kemudian posisi yang paling selatan Indonesia itu ada di 11 derajat lintang selatan, ada di Pulau Rote, ya. Nah, kemudian ada berapa derajat beteng? 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat. Nah, itu yang paling ujung barat Indonesia itu 95 derajat beteng, ya. Dan yang paling timur Indonesia itu 141 derajat bujur timur, ya. Jangan lupa ditulis titik koordinatnya, ya. Tidak usah sampai menit detiknya. Yang penting mah ada itu yang 6 derajat LU, 6 derajat LS itu ditulis di pojok-pojoknya, ya.
Iya, atlas dulu dibuka atlasnya. Kalau yang kesulitan cari wilayahnya itu buka di atlas ya. Semuanya ada di sini. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timur Tengah, semuanya udah. NTB, terus sama alamat lain ya. Ayo kita. Ya, udah sampai mana? Oh, judul sudah. Nanti pakai pulpen ya, biar kelihatan ya. Itu kayak legendanya, kemudian judulnya. Ya, jadi harus ada legenda ya. Sebenarnya itu mau diletakkan di sini, mau diletakkan di bawah, belakangnya jadi tulisan di legenda itu supaya terlihat, jangan pakai pensil, langsung aja pakai pulpen, ya. Gambaran mas dulu. Nah, ini seringkali ya kalian itu lupa memberikan lettering. Apa itu lettering, tahu nggak? Lettering itu tulisan yang ada di dalam peta. Misalnya nih, oh iya ini adalah Samudra Hindia. Kasih tulisan Samudra Hindia. Oh iya ternyata ini Pulau Jawa, tulisan P Jawa. Hanya disikat ya. Terus misalnya oh iya ini Pontianak, tulisin Pontianak. Nah, jadi supaya tidak terlalu polos, setiap pulau itu dikasih nama pulau. Jangan sampai kota nanti kan hujan gitu ya di petanya. Jadi yang wajib itu dikasih nama pulaunya. Ini pulau Papua, ini pulau Nusa Tenggara gitu ya. Boleh kalau misalnya udah nelayan tetapi nggak usah terlalu banyak sih provinsi. Oh iya boleh. Aku ngalah.
Peta insert kamu bikin aja warnain beda yang merah ya ini kalau dia kata semua ada kan kalau yang selain titik-titik yang diwarnain itu warnain apa? Selain yang titik-titik, ya selain yang peta persebarannya tapi warnain di beda-beda warna. Ada apa lagi? Itu apa? Yang warna hijau itu beli mana? Bukan ada mungkin warna hijau, ada yang warna merah. Nah, silakan warnain. Kalau yang udah dibiarkan aja kalau setengah, nggak apa-apa. Kecuali misalnya kamu warnain aja. Ya, memang ya. Jadi kalau kalian gambar itu paling banyak Kalimantan Jawa Barat ya. Jawa Timur mulai sedikit, tapi provinsinya udah mulai ada sentuhan-sentuhan sabana ya di Banyuwangi. Kemudian Bali juga udah mulai kali, Nusa Tenggara juga udah mulai kali. Oh iya, sini ada kasih contoh deh. Ini jadi peta insert itu sebenarnya mengetahui kalau wilayah di Indonesia ada di sebelah mana di Asia Tenggara. Ini ya contoh peta insertnya. Itu boleh diletakkan di pojok yang paling bawah ya. Atau di tengah juga nggak apa-apa. Pokoknya insertnya di sebelah kalian.
Kata insertnya udah belum? Belum. Di sini kasih pensil. Ya, saya kasih contoh. Di sini peta insertnya nggak usah berdiri-diri, jadi kalian bisa aja. Ya, ini Australia, ini Malaysia. Nah, ini yang Indonesia-nya diwarnain beda sendiri, misalnya warna merah, warna apa, ya terserah kalian. Jadi kalau peta insert jangan ini terlalu gede ya. Jadi di bawahnya sama aja. Di bawahnya beda. Peta insert, kemudian sumber dana pembuatan peta. Jangan lupa ya dikasih tulisannya Pulau Kalimantan, Kalimantan, Sumatera. Di dalam petanya, di dalam peta Kalimantan, di dalam peta wilayah Kalimantannya ditulisin Kalimantan. Ya pakai pulpen biar kelihatan. Ya, kelompok ini sudah mulai membuat legenda. Kelompok ini lagi mewarnai, ya. So, sambil dicicil-cicil, dibagi-bagi tugasnya. Semuanya Pulau Sumatera. Ya, kalau misalnya di informasinya Sumatera, udah semuanya Sumatera. Iya. Kecuali Provinsi Sumatera Barat. Kecuali Provinsi Sumatera Barat. Dikasih tulisan ya, itu Pek Jawa, Pek Kalimantan, Pek Sumatera. Sambil dibandingin bikin legendanya nanti ke depan per kelompoknya itu harus ada perwakilan 2 orang yang menjelaskan secara singkat aja ya. Jadi kalian itu bikin peta apa, persebarannya ada di mana, nah itu aja ya. Jadi hanya menampilkan saja ya. Udah sampai mana ini? Oke. Ya. Ya, saya wanti-wanti jangan lupa letteringnya. Ya, jadi dalam peta tersebut harus ada tulisan di dalam petanya. Ya, bukan ini ada gitu-gitu.
ada di sana ya. Kalau misalnya peta insert, kalau misalnya mau di pojok atas juga nggak apa-apa kok. Iya. Kepri itu bawah. Iya, iya itu Natuna. Kalau yang atas, iya. Awas. Iya, iya ini ke Kepulauan Riau, ini Natuna ya. Kalau yang ini pokoknya dapat bata buku yang kecil tuh. Nah, itu betul itu Kepri. Bubble yang bawah yang gede. Ya itu aja yang Kepulauan Riau. Papua apa isunya? Potensi kehutanannya? Ada jadi polos aja. Iya yang kecil itu betul. Iya, ya Allah, gak percaya. Itu lihat atau apasnya. Boleh. Nah, ya kalian makan bebas. Yang penting kan ini ada simbol-simbol hurufnya misalnya kayak gini kalian itu aja ya. Misalnya BB apa batu bara BB terus misalnya pakai simbol jadi kan ini kelihatan nggak apa menimpa dengan tulisan menimpa jadi kayak gini jadi buletin ya ini petanya kalau di legenda mah udah aja tulisan gini aja yang mulainya kan BB warnanya apa BB apa sendiri sama kan? Warnain Indonesianya yang lain pastinya warna hijau yang Indonesianya warna merah yang lainnya nggak apa-apa yang warna Indonesia doang. Nah ini contoh peta insert nih ya, jadi jangan lupa peta insertnya di gambar di pojok bawah ya atau diletakkan di atas, boleh silakan disesuaikan aja tata letaknya.
Waktunya 25 menit lagi ya. Silakan diatur-atur pembagian tugas dengan anggota kelompoknya. Ya. Tulisin. Satu arah ya. Nanti udah sampai mana progresnya? Ayo dipercepat ya, waktunya lagi. jalan modal ini cuma Ya bagus kayak gitu ya. Ini kan nanti simbolnya simbol warna, nanti di legendanya juga harus simbol warna. Ya, misalnya kayak gini, misalnya ya, kuning. Nah, misalnya kalian masih pakai langsung pakai pensil warna yang di dalam petanya aja. Jadi misalnya di kuning, oh yang kuning itu misalnya hutan bakau. Nah, terus misalnya yang hijau itu adalah hutan hujan tropis. Nah, langsung aja hutan hujan tropis. Nah, gitu ya. Jadi di legendanya kayak gitu. Langsung ke simbol warna, ini disesuaikan. Gimana kelompok kita? Udah sampai mana katanya? Simbolnya simbol apa? Simbol atau simbol apa? Simbol huruf nih supaya bagusnya kayak kelompok yang tadi
kita dibulletin. Kalau misalnya di dalam petanya, misalnya maksudnya nggak punya tiket, tapi nggak bisa jadi misalnya itu yang mungkin kelihatan indikasi dari simbol simbol huruf. Nah, jadi supaya ada yang biar kelihatan kalau dibulletin nanti dengan ya boleh. Nama nomornya ditulis ya, oke? Oh udah. Dia punya aja. Iya, maksudnya biar kamu di petanya. Ya. Gimana? Beda. Kalau pantai utara Jawa ya berarti perairan yang itu. Ya. Nah, tapi yang pantai itu kan berarti dia di dekat pendaratan. Berarti di sini. Ini nanti di pantai selatan utara. Apa? Pantai utara Pulau Jawa berarti biasanya area dari sini sampai sini aja di kampung. Terus sampai ke Jombang-Jombang. Sampai selatan Sumatera berarti di selatan kan di kan? Iya. Jadi nggak usah sampai semuanya banget sih. Siapin nanti 2 orang yang akan ke depan untuk menampilkan peta hasil karya kelompok kalian nih ya. 2 orang. Jangan dihapus itu mukanya. Diwarnain. Tinggal ditebelin. Atau kalian punya ini kan, punya apa? Idola. Itu enggak, cuma jadi patokan aja deh. Nanti dihapus. Nah, ya. Ada enggak? Apa? Mau cari apa? Laut Jawa. Ya. Punya bawa atas nggak? Lihat di atas aja biar gampang. Ini peta dunia ini. Tapi ada namanya nih, ada kayak laut. Oh, ada di situ juga ya. Bantuin beres. Lagi. Ya. Yuk, waktunya sekitar 18 menit lagi ya. Silakan kerjasamanya harus solid.
Apa tuh? Kata insert segitu cukup, sudah. Sok mulai diwarnai. Biru aja ya. Apakah ini mangrove persebaran persebaran sumber daya kelautan kan? Ya, jadinya persebaran laut. Kecil. Apa ini namanya? Peta persebaran sumber daya. Jadi kalau peta persebaran sumber daya kelautan itu harus mencakup beberapa, misalnya ada mangrove, ada ikan, ada terumbu karang, ada padang lamun misalnya gitu ya. Atau boleh diperkecil, misalnya peta persebaran mangrove, boleh langsung tulis peta persebaran mangrove. Nah, jadi kalau yang ini satu ini aja gitu diperkecil mangrove. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi nanti disampaikan aja bahwa yang dibuat itu peta persebaran mangrove gitu ya, sebagai salah satu sumber daya kelautan gitu ya. Ini nggak kelihatan lagi. Nggak usah ditampilkan. Yang Australia mana tadi di ya, sok diwarnai. Percepat yuk, dikit lagi waktunya. Iya, nggak apa-apa. Kan itu salah satu sumber daya kelautan juga. Nanti dijelasin aja gitu ya, kenapa kalian pilihnya mangrove. Wah, sudah hampir selesai. Kelompok ini, ya. Jangan lupa insertnya diwarnai. Beda semuanya. Indonesianya aja yang diwarnai. Kalau yang lain mungkin hanya dipertegas pinggirannya aja. Yang misalnya kan itu Malaysia ke bawah tuh, nggak usah kamu warnai, aja. Yang warna. Tapi jangan terlalu pewarnaan, jangan terlalu jadi sama aja. Atau begitu juga bagus sih kelihatan kalau kata ibu. Dan begitu aja nanti. Begitu aja kan?
Perhatikan lagi komponen-komponen yang harus ada di dalam peta ya, karena itu termasuk penilaian juga. Judul, perhatikan. Kemudian skala, ya, boleh menggunakan skala angka atau skala grafis, ya, boleh. Kemudian arah mata angin, cek lagi, sudah ada belum? Peta insert juga harus ada ya. Lalu ada legenda, jangan lupa legendanya harus berisikan simbol yang ada di dalam peta beserta keterangannya, ya. Kemudian sumber dan tahun pembuatan peta itu juga penting, jangan sampai lupa, ya. Lalu titik koordinatnya, ya, garis lintang, garis bujur itu juga harus ada di dalam peta. Ibu di sumber tuh itu apa aja penerbit? Nah, di sumber dan tahun pembuatan peta, jadi kalian itu pembuatan petanya dari mana? Misalnya dari Atlas Indonesia, penerbit apa, kemudian tahun berapa si Atlas itu terbit. Misalnya tahun 2015 terbit, ya. Tahun itu penting sekali ya, tahun pembuatan petanya gitu ya, karena itu sebagai informasi bahwa peta itu pada tahun sekian. Kalau dari internet boleh ditulis, kalau dari internet mungkin linknya boleh ya, atau misalnya dari website apa boleh ya. Sumatera, P Kalimantan, P Jawa, ya, itu bentuk dari letteringnya. Jangan Tahun terbitnya baru. tahun ada dong, kecuali sini. Itu biasanya di mana itu? Ya, ini aja. Merah 2012. Iya, 2012. Pantai. Tapi P itu ini juga kan P Sumatera. Bagian tadi udah buat belum? Udah. Yuk dibikin yuk. Sumber dan tahun pembuatan peta. Udah belum? Ibu kalau dari internet itu dikasih linknya. Ya? Kalau internet itu dicantumin linknya. Ya. Cantum linknya. Jangan lupa sumber dan tahunnya, nah misalnya dari Atlas
Silakan tinggal finishing saja ya. Atlas Indonesia dan Dunia penerbit Surabaya 2000 tahun 2012. Itu bukan timur jangan. Ya, itu dibuat oleh ya, peta insert. Tuh. Jangan pakai L ya, insert. Peta insert. Ya. Ayo, waktunya 10 menit lagi. Nanti ketika di depan ya, kalian hanya menampilkan saja kalian itu membuat peta apa ya. Kemudian misalnya peta persebaran barang tambang ini misalnya ada di Indonesia itu ada gas, misalnya ada batu bara, ada emas, ada apa yang tersebar di seluruh Indonesia, bisa dilihat di sini. Udah cukup begitu saja ya. Oke. Jadi tidak usah berlama-lama menampilkannya ya nanti. Saja kelihatan kok. Ya, ya, jadi saya lihat sudah mulai finishing ya. Ya.
Bisa kan? Ada. Ini mau balik. Emang iya? Cuma Satu doang. Boleh tambahkan simbol bisa-bisanya warna biru, laut. awas juga orang garis. Nah, gitu aja nggak usah dikatakan. Ya, jangan lupa. Ini koordinat sudah tulis di koordinat, jangan lupa tulisin si koordinatnya. Ya, boleh nggak apa-apa. Ibu, ini koordinatnya pojok-pojok aja, pojok kiri, pojok kanan, atas, bawah, ini yang kotak-kotak ini. Itu si Arifnya bisa. Ya, 5 menit tersisa ya. Silakan 5 menit ini kalian kalau ada yang kurang-kurang dicek lagi ya. Ya, nama lautnya yuk, penting soalnya di sumber daya kelautan. Ini bisa apa tuh? Sumber dana pembuatan. Sumbernya dulu dari mana? Misalnya atlas apa? Itu ada sumbernya dari mana? Oke, siapin 2 orang ya. Jadi nanti persiapannya nggak usah lama-lama, cuma menyampaikan peta yang paling luas, misalnya peta apa, kemudian yang persebarannya ada di mana, di Mana semua dia pulang
Ujian soalnya ya. Udah beres belum? Tulis. Udah beres ini? Ya, udah mulai beres. Yang sudah selesai pekerjaannya dimulai bereskan lagi ya mejanya. Jangan sampai ada sampah. Yuk, sekitar 2 menit lagi. 2 menit lagi. Udah selesai ya kelompok ini? Ya, oke, sudah siap. Kelompok ini sudah selesai? Dikit lagi. Oke. Kelompok ini dikit lagi. Beres? Dua orang aja, satu yang sambil pegang petanya, yang satu menjelaskan tentang penampilan aja kalian ini pakai peta apa ya, nggak usah lama-lama. Sudah, kelompok 1 sudah? Bentar lagi Bu. Ayo, 1 menit terakhir yuk. Sudah? 1 menit lagi. Sudah. Kelompok 2 sudah? Ini Bu, 2. Oh iya, kelompok 2 sudah? Nama. Ya. Kelompok 3 udah belum? Dikit lagi. 30 detik lagi ya. Ya, gitu. Ibu udah selesai, hore. Kelompok lagi yang sudah? Sudah, oke, tepuk tangan dulu. Kelompok ini juga sudah? Kelompok kalian ini udah belum? Ayo, 15 menit. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kalian menampilkan hasil karya peta persebaran potensi sumber daya alam di Indonesia. Ya? Baik, saya kasih kesempatan siapa dulu yang mau tampil? Berurutan saja. Atau siapa? Kelompok 1 dulu ya. Mari kita sambut kelompok 1 untuk menampilkan hasil karyanya. Silakan kelompok 1. Ya, yang lain silakan.
Biasa aja. Biar bisa aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat peta persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Pertama-tama kita akan sebutkan apa saja barang tambang yang ada di Indonesia. Yang pertama, batu bara yang terletak di Samarinda, Kalimantan Timur. Teman-teman bisa lihat. Lalu yang kedua ada aspal di Buton, Sulawesi Tenggara. Yang ketiga ada mangan, yaitu di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang keempat ada timah putih di Pulau Bangka, Bangka Belitung. Yang kelima ada pasir besi di Lumajang, Jawa Timur. Yang keenam ada aluminium di Asahan, Sumatera Utara. Yang ketujuh ada marmer di Tulung Agung, Jawa Timur. Yang kedelapan ada emas dan perak di Mimika, Papua. Yang ke-9 bauksit di Lingga, Riau. Yang ke-10 ada tembaga di Mimika, Papua. Yang ke-11 intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Yang ke-12 ada nikel di Morowali di Sulawesi Tenggara. Yang ke-13 ada gas alam di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Yang ke-14 ada minyak bumi di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 1. Baik, silakan dilanjutkan ke kelompok 3 dulu. Yo, silakan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan peta persebaran mangrove di Indonesia. Nah, itu ada Laut Jawa ya di sini. Nah, di Laut Jawa juga ada di persebaran mangrove. Bisa dilihat ya. Terus ada juga di Nah, di Pulau Kalimantan juga ada nih persebaran mangrove. Ya, jadi sumber daya kelautan itu kan ada banyak ya. Nah, karena saking banyaknya, jadi kami pilih aja nih salah satunya. Nah, salah satunya itu di persebaran sumber daya mangrove. Nah, jadi yang kita pilih itu hanya mangrove saja. Nah, sebenarnya nama-nama laut di Indonesia itu ada banyak ya. Ada Laut Jawa, ada Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Timur, Laut Flores. Kalian lihat ya, dan di sini juga yang jauh tuanya itu persebaran mangrove-nya. Nah, ada yang di Pulau Sumatera, di dekat pinggir-pinggirnya itu. Ada juga yang di ini nih dekat Laut Arafuru. Ada juga yang dekat Laut Banda. Ya, yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, sudah bagus ya.
petanya. Yo, silakan dilanjutkan kelompok mana dulu? Kelompok 2, silakan. Ya, apa keadaan hari ini? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Guru sudah mempersilahkan kami untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peta potensi kehutanan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Sika Pratama Putri dan rekan saya Aditya Asnawa, perwakilan dari kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan potensi kehutanan di Indonesia. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis yang berwarna hijau. Nah, hutan hujan tropis ini terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Papua, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Jawa Barat. Lalu yang kedua ada hutan bakau atau hutan mangrove yang berwarna merah. Di sini cuma ada di 3 tempat, yaitu di pantai utara Pulau Jawa, yang ini, pantai selatan Sumatera, dan pantai Kepulauan Riau yang kecil-kecil ini ya. Terus yang ketiga ada hutan musim yang berwarna oranye. Ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu yang keempat ada hutan sabana, yaitu yang berwarna kuning yang terdapat di Nusa Tenggara dan Madura. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa, bagus sekali petanya, sangat lengkap. Silakan kepada kelompok 4. Ya, silakan Teddy Raymond dan Imade. Yo, silakan. Sangat lemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Delia Suradi Putra dan rekan saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil gambar kelompok kami tentang peta persebaran pariwisata di Indonesia. Di garis bawahi kita ngambilnya yang wisata alam terkenal aja di tiap pulaunya. Jadi bisa kita lihat di Pulau Aceh Utara itu ATB, ini pada nama wisata alam itu air terjun Belang Kolam. Nah, di Riau mana KMM. Ini di sini di Pulau Riau ada hutan mangrove. Di Sumatera Barat GK, Sumatera Barat ada Gunung Kerinci, dan di Bengkulu ini Bengkulu ada Pulau Wisata Alam Pulau Tikus. Terus di Banten, ini Banten PA ini Banten nih, ini Banten. Di Banten ada Pantai Anyer. Pantai Anyer, terus LS. Ini LS. Ada wisata alam Awang Sewu. Terus di Jawa Timur ada Kawah Ijen. Di Nusa Tenggara Timur ada Danau Timutu. Di Nusa Tenggara Barat ada Gili Trawangan sama yang sendiri. Di Kalimantan Barat ada wisata alam Pantai Kemajamu. Di Sulawesi Barat ada Pantai Manakara. Di Sulawesi Tenggara ada Danau Biru. Di Maluku ada air terjun Hoko. Di Papua Barat ada Kepulauan Raja Ampat. Di Kalimantan Tengah ada Danau Tahai. Di Jawa Barat ada air terjun Bidari. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebihnya bisa kalian lihat sendiri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4, luar biasa, sangat bagus sekali ya. Nah, baik, tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran hari ini ya. Saya
akan memberikan apresiasi peta yang terbaik. Oke. Apa mana ya? Sebaran barang tambah. Ini ya untuk peta yang terbaik ini dari konten sudah banyak, kemudian petanya rapi, indah, kemudian juga dari segi pewarnaan simbol sangatlah menarik ya. Baik, yang lain juga sudah pada bagus-bagus, kemudian komponen petanya juga sudah lengkap ya. Baik, untuk hadiahnya pada pertemuan berikutnya ya. Yang lain jangan berkecil hati, nanti akan ada apresiasi lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, saya mau bertanya dulu siapa yang mau berpendapat pembelajaran apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Cuk, yang mau? Sandrina? Boleh, silakan. Vika. Jadi Vika, kamu sudah belajar apa hari ini? Baik, perkenalkan saya Vika Purnamutri, izin menyampaikan materi atau pelajaran apa saja yang sudah saya dapat hari ini. Yang pertama kan kita sedang belajar sumber daya alam. Tentunya di sini saya belajar dan memahami bahwa ternyata Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah di berbagai aspek dari bidang kehutanan, laut, terus juga pariwisatanya. Nah, semua itu harus kita jaga dan kita olah lebih baik lagi dan tidak dipakai terus menerus, tapi tanpa kita menjaganya dengan baik. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk refleksinya Vika. Ya, betul ya. Jadi hari ini kalian sudah tahu gitu ya bahwa Indonesia ini luar biasa kaya akan potensi sumber daya alam, baik dalam pertambangan, kehutanan, kelautan, dan pariwisata. Ya, semoga kita bisa menjaga kekayaan sumber daya alam di Indonesia ini dengan baik. Pada pertemuan berikutnya mungkin kita akan ulangan ya materi sumber daya alam di kelas 11 ini.